Menara Cukong 91. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-881 hingga 885. Bersama suara serak kita lanjut ceritanya. Penguasa kota Yunhai melirik Cukong dan berkata dengan nada menghina, "Kamu boleh ikut serta, tetapi kami tidak akan menerima taruhan puluhan ribu batu dewa tingkat rendah." Para penguasa kota Yunyan, kota Yunfeng, dan kota Yunjing semuanya memandang Cukong dengan jijik, mengira dia tidak mampu memenuhi taruhannya. Tentu saja itu bukan taruhan puluhan ribu batu dewa tingkat rendah. Cukong berkata dengan tenang, "Aku akan bertaruh 200 ribu batu dewa tingkat rendah." Penguasa kota Yunhai mengerutkan kening. Meskipun agak memalukan bertaruh dengan murid dari kota Dijiu, kata-kata itu sudah terucap dan tidak dapat ditarik kembali. Lagi pula, ini adalah hadiah cuma-cuma berupa batu dewa bermutu rendah, jadi kenapa tidak disia-siakan saja? Perjudaian 200 ribu batu dewa tingkat rendah akan dibagi oleh kami berempat penguasa kota, yang berarti masing-masing dari kami akan mendapatkan 50 ribu batu dewa tingkat rendah. Sebelum penguasa kota Yunhai bisa menyelesaikan perkataannya, Cukong tiba-tiba memotong perkataannya. Bukan total 200 ribu batu dewa tingkat rendah, tetapi 200 ribu batu dewa tingkat rendah untuk setiap orang. Kata-kata Cukong membuat mata semua orang terbelalak. Apakah aku tidak salah dengar? Orang ini berani mengajukan taruhan 800 ribu batu dewa tingkat rendah. Itu 800 ribu keping batu dewa bermutu rendah. Bukan 80 ribu keping, dan tentu saja bukan 8 ribu keping. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator alam dewa sejati yang usianya kurang dari 100 tahun, bisa menghasilkan begitu banyak batu dewa tingkat rendah? Dia pasti bicara omong kosong. Benar sekali, Tuan Kota harus menghukum anak ini dengan keras dan memberinya hukuman karena berbicara omong kosong. Penguasa kota Yunhai mengangkat alisnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Nak, kamu berani menggoda penguasa kota ini." Kekuatan suci yang amat mengerikan meledak dari badannya, bagaikan tsunami yang dahsyat, menghantam Cukong. Ledakan, Zheng Tianyun langsung muncul di depan Cukong dan menghalau kekuatan dewa penyerang. "Tuan Kota Zheng, perilaku anak ini hanya memprovokasi kita berempat. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana kita berempat bisa menjaga harga diri kita?" kata Tuan Kota Yunhai dengan dingin. Para penguasa kota Yunyan, Yunfeng dan Yunjing semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Zheng Tianyun pada saat yang sama, dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Zheng Tianyun baru saja hendak membuka mulutnya untuk membela Cukong ketika dia tiba-tiba merasakan Cukong di belakangnya mengeluarkan banyak harta karun dari cincin penyimpanannya. Dia menoleh dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ratusan bola naga tingkat pertama menengah dan tingkat pertama lanjutan, lebih dari 300 toples darah naga, dan lebih dari 300 lembar sisik naga kelahiran muncul di kehampaan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Cukong hanya memperoleh 14 bola naga tingkat pertama, 41 bola naga tingkat menengah, ditambah 165 toples esensi darah dan 165 sisik naga kehidupan dari lembah naga. Ini jelas berarti bahwa dia telah mengambil seluruh lembah naga. Mata Zheng Tianyun menyipit dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Setelah keluar dari bea cukai, dia tidak memasuki Longgu untuk diperiksa, tetapi hanya mendengarkan laporan dari Du Jiang dan Liu Changqing. Meskipun dia sedikit terkejut pada saat itu, dia tidak menganggapnya terlalu serius saat mengira bahwa Cukong adalah seorang yang disukai surgawi tingkat tinggi. Hasilnya, Cukong benar-benar mengalahkan Longgu secara langsung. Zheng Tianyun terkejut dan merasakan sedikit sakit di hatinya. Untuk membangun lembah naga, ia menghabiskan sejumlah besar energi dan kekayaan. Pada akhirnya, Cukong yang mendapat keuntungan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tujuan dibangunnya lembah naga adalah untuk mencetak para jenius bagi 9 kota di bumi. Dan Cukong sendiri jauh lebih berharga dari 10 orang jenius biasa. Memikirkan hal ini, Zheng Tianyun tidak lagi merasa patah hati. Bola naga, saripati darah, dan sisik naga ini pasti bernilai lebih dari 800 ribu batu dewa tingkat rendah. Cukong melirik keempat penguasa kota Yunhai dan berkata dengan tenang, "Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk berjudai dengan keempat penguasa itu?" Keempat orang termasuk penguasa kota Yunhai saling berpandangan, dan pandangan aneh melintas di mata mereka. Seorang kultivator yang telah naik ke alam dewa sejati selama kurang dari 100 tahun sebenarnya dapat menghasilkan begitu banyak bola naga, esensi dan darah naga, serta sisik naga kelahiran.
Kekayaannya lebih kaya dari banyak kultivator tingkat dewa surgawi yang tinggi. Seseorang memandang Cukong, lalu menatap Zheng Tianyun yang berdiri di depannya, dan bertanya dalam hatinya, mungkinkah anak ini adalah putra Zheng Tianyun? Bahkan Yelinger memiliki sedikit keraguan di matanya. Sebagai murid langsung Zheng Tianyun, dia sangat dicintai oleh Zheng Tianyun. Namun kekayaan bersihnya kurang dari 1/5 kekayaan Cukong. Mungkinkah Cukong benar-benar memiliki hubungan dengan sang guru? Zheng Tianyun merasakan tatapan semua orang dan segera menyadari bahwa mereka memikirkan hal yang salah, dan dia merasa sedikit geli. Namun dia tidak menjelaskannya, membiarkan semua orang salah paham tentang hubungan antara Cukong dan dirinya juga merupakan bentuk perlindungan bagi Cukong. Dengan dia sebagai pendukung Cukong, orang lain akan waspada saat mereka mengambil tindakan terhadap Cukong. Namun, aku bisa mempertemukan Cukong dan Linger. Jika mereka berdua bisa bersama, aku bisa dianggap sebagai setengah dari guru Cukong. Zheng Tianyun berkata dalam hati. Keempat orang termasuk penguasa kota Yunhai saling memandang dan memutuskan untuk menerima taruhan Cukong. Meskipun 800.000 batu dewa tingkat rendah itu banyak, bila dibagi ke masing-masing penguasa kota, jumlahnya hanya 200.000 batu dewa tingkat rendah. Lagi pula, menurut pendapat mereka tidak akan pernah kalah taruhan ini. Tuan Kota Zheng, apakah kalian berempat masih ingin berjudai? Tuan Kota Yunhai mengalihkan pandangannya ke Zheng Tianyun. Zheng Tianyun, penguasa kota ke-7, penguasa kota ke-8, dan penguasa kota ke-10, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Seperti kata pepatah, jangan berebut roti, berebut muka. Bahkan Cukong, seorang junior di alam dewa sejati, berani bertaruh dengan 4 penguasa kota Yunhai. Mungkinkah mereka, 4 prajurit alam dewa suci yang kuat, masih takut pada 4 penguasa kota Yunhai? Oke, mendengar ini, penguasa kota Yunhai menunjukkan senyum percaya diri akan kemenangan di wajahnya. Dia sepertinya telah melihat adegan ketika Zheng Tianyun, Cukong dan 4 orang lainnya memberi kompensasi kepada mereka dengan 2,8 juta batu dewa tingkat rendah. Para jenius dari pasukan pribumi semuanya melemparkan pandangan mengejek ke arah Cukong. Berpikir bahwa Cukong hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Para jenius dari aliansi Ascendan memandang Cukong dengan sedikit kebencian. Menurut pendapat mereka, jika Cukong tidak berusaha menjadi pahlawan dan pamer, keempat penguasa kota tidak perlu menyetujui taruhan besar yang dibuat oleh keempat penguasa kota Yunhai. Jika kita kalah dalam taruhan ini, semua tanggung jawab ada pada Cukong. Saya merasa kasihan kepada penguasa kota karena membayar 500.000 batu roh tingkat rendah sebagai kompensasi. Seorang pendatang baru yang baru saja naik ke surga tidak menyadari keterbatasannya sendiri dan telah membawa bencana bagi semua orang. Feng Zihao merasakan permusuhan para jenius terhadap Cukong. Dan mensibir dalam hatinya, wah, semakin terkenal dirimu, semakin menyedihkan kemahtihanmu. Cukong tentu saja bisa merasakan permusuhan dari para jenius, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hasil taruhan akan membuktikan segalanya. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa saat, pegunungan Sengguan tiba-tiba berguncang dan meletus dengan gelombang energi atribut cahaya yang luar biasa. Saat gelombang energi berlalu, formasi ilahi alam raksasa yang menyelimuti pinggiran pegunungan Sengguan tiba-tiba retak menjadi sebuah celah. Pegunungan cahaya ilahi telah dibuka. Para jenius dari aliansi Ascending akan masuk terlebih dahulu. Kata penguasa kota Yunhai dengan suara yang dalam. Untuk menghindari konflik saat memasuki pegunungan Sengguan, para jenius dari aliansi Ascendan dapat memasuki pegunungan cahaya ilahi terlebih dahulu. Kejeniusan dari pasukan pribumi akan masuk dalam 1/4 jam. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk amal dari yang kuat kepada yang lemah. Wus, wus, wus. Saat penguasa kota Yunhai selesai berbicara, 12 aliran cahaya melesat ke langit dan melesat ke celah formasi. Begitu Cukong memasuki pegunungan Sengguan, dia merasakan energi cahaya yang luar biasa kaya. Energi cahaya memiliki efek pemurnian pada kekuatan jiwa. Ditambah dengan berkah dari formasi ilahi alami, para kultivator dengan kekuatan jiwa yang lemah akan sangat tertekan di pegunungan cahaya ilahi. Yelinger menoleh ke arah Cukong dan menyarankan, kamu, aku, dan Feng Zihao dapat membentuk tim dan menjelajahi pegunungan Sengguan bersama-sama. Dengan cara ini,
Bahkan jika kita bertemu dengan para jenius dari pasukan pribumi, kita akan dapat melindungi diri kita sendiri. Feng Zihao mengangguk, menyetujui usulan Yelinger. Namun, Cukong melambaikan tangannya dan menolak, saya terbiasa menjelajah sendirian, jadi cara ini lebih cepat. Jika kalian berdua dalam bahaya, kalian dapat menghancurkan jimat giok dan meminta bantuan saya. Sambil berbicara, Cukong mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Yelinger. Yelinger membuka mulutnya sedikit dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chu Honger berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Dasar pria tak tahu terima kasih. Yelinger menghentakkan kakinya karena marah. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Cukong, ranah jiwanya tidak buruk dan telah mencapai puncak jiwa tingkat pertama. Dengan berkah senjata jiwa dewa yang diberikan oleh sang guru, seseorang dapat memperoleh keuntungan tertentu di pegunungan Sengguan. Dia ingin menjaga Cukong, tetapi Cukong tidak menghargainya. Linger, tidak perlu marah pada pria sombong dan angkuh seperti itu. Jika kita bekerja sama untuk menjelajahi pegunungan Sengguan, kita pasti akan mendapatkan banyak keuntungan, kata Feng Zihao. Yelinger mendengus dingin, aku akan memberitahumu lagi, jangan panggil aku Linger. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke udara. Feng Zihao menoleh dan melirik ke arah Cukong pergi. Sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan dia berkata dalam hatinya, meskipun kamu menolak undangan Yelinger untuk bergabung dengan tim, aku masih punya cara untuk membunuhmu. Para jenius dari kota ke-7, kota ke-8, dan kota ke-10 juga terbang ke berbagai arah dan mulai menjelajahi pegunungan Sengguan dengan sekuat tenaga mereka. Seperempat jam kemudian, 12 jenius dari pasukan pribumi memasuki pegunungan Sengguan. Pemimpinnya, Zhao Tianquo, berkata dengan acuh tak acuh, jelajahi pegunungan Sengguan dengan segenap kekuatanmu, dan jangan lewatkan satu pun batu giok Sengguan. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, jangan ragu untuk mengirimiku pesan. Ya, ke-12 orang jenius itu berlarian memasuki hutan belantara bagaikan serigala ganas. Pegunungan Sengguan memiliki efek penekan yang besar terhadap kekuatan jiwa. Namun, bagi Cukong, yang sudah berjalan jauh di alam jiwa tingkat kedua dan diberkati dengan segel jiwa Tianyan, efek penekanannya tidak terlalu besar. Saat dia terbang, dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memindai sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia merasakan fluktuasi aneh pada kekuatan jiwa. Sosoknya berkelebat dan seketika dia tiba di kaki sebuah tebing curam, di sana dia melihat sepotong batu giok putih bersih tanpa cacat yang memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Itulah Kalsedon ilahi. Menangis. Tepat saat Cukong hendak menyimpan sumsum giok ilahi, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Saya melihat seekor elang dewa raksasa turun dari langit, cakarnya yang tajam menerobos kehampaan dan mencengkeram dada Cukong dengan ganas, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Elang ilahi bersayap hijau adalah binatang ilahi tingkat menengah kelas atas, sebanding dengan seorang kultivator di tingkat ke-6 akhir dewa sejati. Cukong mengangkat alisnya. Bagi pendeta lain di aliansi Ascendan, elang dewa berbulu hijau di depan mereka mungkin menimbulkan ancaman. Namun bagi Cukong, tidak ada ancaman sama sekali. Cukong mengepalkan tangan kanannya dan mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menghantam ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, kekuatan fisik yang mengerikan meledak dari tinjunya, berubah menjadi badai kekuatan tinju yang mengerikan, yang secara langsung menghancurkan serangan elang ilahi bersayap hijau dengan kekuatan yang menghancurkan, dan kemudian menghantamnya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ledakan, terdengar suara teredam. Elang ilahi bersayap hijau bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan raungan sebelum badannya tertusuk dan ia mati. Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan memasukkan badan elang ilahi bersayap hijau dan potongan sumsum giok ilahi ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, dia melayang ke udara dan terus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mencari jejak jadeite cahaya ilahi. Dengan berkah kekuatan jiwa yang dahsyat, kecepatan Cukong menjelajahi pegunungan Sengguan jauh melampaui orang lain. Hanya dalam waktu setengah jam, ia telah memperoleh 11 buah batu giok dewa. Meskipun dia diserang oleh beberapa binatang suci, dia membunuh mereka semua dengan satu pukulan dan mereka menjadi kekayaannya. Sesaat kemudian, Cukong menemukan potongan batu giok dewa lainnya. Tepat saat dia hendak menyimpan sumsum giok ilahi, dua suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar.
3 orang jenius dari pasukan pribumi muncul entah dari mana. Ketiga orang ini semuanya berasal dari kota Yunjing. Pemimpinnya bernama Jiang Fan, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 tengah dewa sejati. 2 orang yang tersisa bernama Wu Yong dan Wang Yang, dan kultivasi mereka berdua telah mencapai puncak tingkat ke-7 awal dewa sejati. Hahaha, kita bertiga benar-benar beruntung karena benar-benar bertemu dengan domba gemuk besar ini. Jiang Fan tertawa terbahak-bahak. Ketika Wu Yong dan Wang yang mendengar ini, keserakahan muncul di mata mereka. Mereka memandang Cukong seolah-olah mereka sedang melihat rumah harta karun bergerak. Di mata ketiganya, Cukong benar-benar bisa mengeluarkan bola naga, darah naga, dan sisik naga kelahiran senilai 800.000 batu dewa tingkat rendah untuk dipertaruhkan dengan 4 penguasa kota. Maka kekayaannya pasti lebih dari itu. Jika mereka dapat merampok Cukong, mereka pasti akan mendapat banyak uang. Nak, serahkan saja harta karun di badanmu. Kami bertiga bisa melepaskanmu. Jiang Fan menatap Cukong dan berkata dengan bangga. Di matanya, Cukong bagaikan ikan di atas talenan, yang berada di bawah kekuasaannya. Cukong melirik Jiang Fan dan 2 orang lainnya, lalu berkata dengan tenang, serahkan harta karun itu padamu dengan patuh, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Mendengar ini, wajah Jiang Fan dan 2 orang lainnya menjadi gelap. Dasar orang yang tidak tahu malu. Karena kamu sudah menyerahkan harta karun itu dengan sukarela, kita bisa datang dan mengambilnya sendiri. Jiang Fan mendengus dingin dan mengedipkan mata pada Wu Yong dan Wang Yang. Kedua pria itu tertawa muram dan menyerang Cukong secara bersamaan. Tangan guntur, tinju singa emas, 2 keterampilan sihir yang kuat digunakan, menyerang Cukong dari kiri dan kanan. Menurut pendapat Wu Yong dan Wang Yang, serangan mereka ini pasti dapat melukai Cukong dengan pareh, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Menghadapi 2 keterampilan sihir yang menyerang, Cukong menunjukkan penghinaan, dan langsung menggabungkan energi dan badannya menjadi satu, menghantam ke depan. Ledakan, kekuatan fisik yang amat mengerikan melonjak keluar, menyebabkan badai dahsyat yang langsung menghancurkan 2 keterampilan sihir. Aduh, aduh, Wu Yong dan Wang yang berteriak pada saat yang sama, dan badan mereka terjatuh dengan keras ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, mereka berdua berlumuran darah dan nafas mereka sangat lemah. Pukulan Cukong tidak hanya mematahkan puluhan tulang kedua pria itu, tetapi juga merusak organ dalam mereka dengan pareh, membuat mereka tidak dapat bertarung lagi. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap awal ke-7 dewa sejati. Dan alam fisikmu tidak kalah dengan kultivasimu. Mata Jiang Fan terbelalak tak percaya. Bukankah dikatakan bahwa di antara para jenius aliansi Ascending, yang terkuat telah mencapai tingkat ke-7 akhir dewa sejati. Meskipun kultivasi Cukong tidak sebaik orang itu, tetapi kekuatan tempurnya saat ki dan badan bersatu, sebanding dengan seorang kultivator di tingkat ke-8 awal dewa sejati. Jiang Fan tidak ragu sama sekali. Dia dengan tegas meninggalkan rekan satu timnya, berubah menjadi aliran darah, dan terbang ke kejauhan. Meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, kecepatan gerakku jelas lebih cepat darimu. Wajah Jiang Fan penuh percaya diri. Keterampilan gerakan badan yang dia latih disebut Bloodlight Escape, dan itu adalah keterampilan tingkat kuning menengah tingkat atas. Lagi pula, dia sudah mengolahnya sampai tingkat menengah. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang kultivator di tahap awal tingkat ke-8 dewa sejati tidak dapat bergerak secepat dia. Tepat ketika Jiang Fan mengira ia bisa melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu Cukong. Meskipun Bloodlight Escape bagus, Dragon Travels the World yang dipraktikkan Cukong adalah level dewa tingkat lanjut tingkat kuning teratas. Kecepatan gerakannya jauh lebih tinggi daripada Bloodlight Escape. Cukong, aku murid langsung Tuan Kota Yunjing. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, guruku tidak akan pernah melepaskanmu. Jiang Fan mengancam dengan tegas. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Cukong telah menyerangnya. Ah! Terdengar teriakan. Jiang Fan berubah menjadi bola meriam berbentuk manusia dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang berukuran lebih dari 10 meter. Cukong menggendong Jiang Fan yang terluka parah kembali ke Wu Yong dan Wang yang lalu membantingnya.
Kemudian dia mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu dan potongan kalsedon ilahi. Kali ini aku akan memberimu pelajaran. Jika hal itu terjadi lagi, aku tidak hanya akan mengambil cincin penyimpananmu, aku juga akan mengambil nyawamu. Setelah berkata demikian, Cukong melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan meninggalkan tempat itu. Jiang Fan dan dua orang lainnya saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan kepahitan. Mereka awalnya ingin merampok Cukong dan meraup banyak uang. Tanpa diduga, dia dirampok oleh Cukong. Dengan kekuatan jiwa Cukong, dia seharusnya tidak dapat menghapus tanda jiwa pada cincin penyimpanan. Masih ada harapan bagi harta kita untuk dikembalikan. Sebelum Jiang Fan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan menjerit. Ah! Sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, Wu Yong dan Wang yang juga berteriak pada saat yang sama. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh ketiga orang di cincin penyimpanan telah dihapus paksa oleh Cukong. Cukong yang sedang terbang menunjukkan senyum puas setelah memeriksa cincin penyimpanan milik Jiang Fan dan dua orang lainnya. Sebagai orang jenius di kota Yunjing, mereka bertiga kaya raya. Terutama Jiang Fan, sebagai murid langsung dari penguasa kota Yunjing, dialah yang terkaya. Di dalam cincin penyimpanan, tidak hanya ada beberapa botol pil dewa tingkat rendah kelas 2, tetapi juga artefak dewa tingkat rendah kelas 2. Nilai total semua harta karun yang dijumlahkan melebihi 150.000 batu dewa tingkat rendah. Selain berbagai harta karun, Cukong juga menemukan 6 potong sumsum batu giok dewa di cincin penyimpanan ketiga orang itu. Termasuk mereka, Cukong sudah memiliki 18 buah batu giok dewa di tangannya. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan Jiang Fan dan dua orang lainnya, Cukong terus menjelajahi pegunungan Sengguan. 1 jam kemudian, Cukong kembali bertemu dengan 3 orang jenius dari pasukan pribumi. Ketiga orang ini berasal dari kota Yunfeng dan lebih kuat dari Jiang Fan dan dua rekannya. Tingkat kultivasi pemimpinnya hampir mencapai akhir tingkat ke-7 dewa sejati. Ketiganya bekerja sama cukup untuk melawan seorang kultivator dewa sejati biasa di tahap awal level ke-8. Ketiga jenius dari kota Yunfeng sangat berhati-hati. Begitu mereka bertemu Cukong, mereka langsung mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka dan menyerang Cukong bersama-sama. Sayangnya, dalam menghadapi kekuatan absolut, keunggulan jumlah sama sekali tidak berguna. Cukong menyatukan ki dan badannya, memegang pedang naga langit di tangannya, bagaikan seekor harimau yang menyerbu kawanan domba, dan mengalahkan ketiga pria itu dalam sekejap. Mereka diperlakukan sama seperti Jiang Fan dan dua orang lainnya. Tidak hanya mereka terluka parah, tetapi cincin penyimpanan mereka juga diambil. Cukong melihat banyak harta karun alam yang berharga dan 20 keping giok dewa di dalam cincin penyimpanan ketiga orang itu. Setelah masa penjelajahan ini, Cukong telah memperoleh 46 buah sumsum batu giok dewa. Termasuk batu giok dewa dari 3 orang jenius di kota Yunfeng, dia telah memperoleh 66 buah batu giok dewa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perolehan Cukong saat ini telah melampaui total perolehan 12 jenius dari aliansi Ascendan ketika pegunungan cahaya ilahi dibuka terakhir kali. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan 3 jenius dari kota Yunfeng, Cukong terus menjelajahi pegunungan Sengguan. Tidak lama setelah dia pergi, sebuah sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu Zhao Tianquo. Para jenius di pihak pribumi semuanya memiliki metode rahasia khusus yang memungkinkan mereka meminta bantuan dari jarak dekat. Zhao Tianquo bergegas setelah menerima sinyal bahaya dari 3 orang jenius dari kota Yunfeng. Pada akhirnya, saya masih terlambat. 1 jam yang lalu, dia juga menerima sinyal bahaya dari Jiang Fan dan 2 orang lainnya, tetapi dia juga melewatkannya. Melalui deskripsi Jiang Fan dan 2 orang lainnya, serta 3 orang jenius dari kota Yunfeng, Zhao Tianquo telah membuat penilaian kasar tentang kekuatan tempur Cukong. Kekuatan Cukong begitu dahsyat, tidak heran Du Wujiang ingin bekerja sama dengan kota Yunhaiku untuk melenyapkan ancaman ini. Mata Zhao Tianquo berbinar. Meskipun ada kesepakatan di antara 8 penguasa kota bahwa para jenius yang menjelajahi pegunungan Sengguan dapat memiliki konflik, namun dilarang keras untuk membunuh mereka. Tetapi keadaan khusus memerlukan perlakuan khusus. Monster seperti Cukong, begitu dia dewasa, pasti akan menjadi musuh kuat pasukan pribumi. Oleh karena itu, bahkan jika Zhao Tianquo membunuh Cukong, 4 penguasa kota Yunhai pasti akan melindunginya.
Bukan hanya itu saja, dia akan mendapat pahala yang besar. Jiang Fan berkata bahwa Cukong telah menguasai seni bela diri yang kuat yang membutuhkan gerakan fisik. Dengan kecepatanku, bahkan jika aku mengejarnya, aku khawatir akan sulit untuk menghentikannya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk membuatnya jatuh ke dalam perangkapku. Zhao Tianquo berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya membalikkan tangannya, mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanan, membisikkan beberapa kata, dan menghancurkannya dengan satu tangan. Dalam sekejap mata, 1 jam lagi berlalu. Dengan berkah kekuatan jiwa yang dahsyat, Cukong telah menuai panen besar dan memperoleh 106 buah batu giok dewa. Tepat saat dia hendak menuju bagian terdalam pegunungan Senguan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah timur laut. Ye Linger baru saja menghancurkan jimat giok untuk bantuan yang diberikannya, yang terletak di timur laut, 100 mil jauhnya. Chu Honger tidak ragu-ragu sedikit pun dan terbang menuju ke arah Ye Linger berada. Meskipun dia dan Ye Linger tidak memiliki hubungan pribadi, mereka berdua berasal dari kota ke-9. Selain itu, Zheng Tianyun sangat baik padanya. Dia tidak hanya memberinya kesempatan untuk memasuki pegunungan Senguan, dia juga melindunginya di pintu masuk pegunungan. Selain itu, lembah naga dibangun oleh Zheng Tianyun dengan menghabiskan banyak energi dan kekayaan. Dia mengambil alih seluruh lembah naga sebagai bantuan kepada Zheng Tianyun. Karena Ye Linger adalah murid langsung Zheng Tianyun, Chu Honger tentu saja harus melindunginya. Sesaat kemudian, Cukong tiba 100 mil jauhnya dan melihat Ye Linger dan Feng Zihao tergeletak di tanah dengan luka serius. Orang-orang yang melukai kedua pria itu adalah 3 orang jenius dari kota Yunnan. Pemimpinnya bernama Fan Xuan. Dia adalah seorang kultivator terbaik di antara para kultivator yang berusia di bawah 100 tahun di kota Yunnan, dan kultivasinya baru saja mencapai tingkat ke-8 dewa sejati. Adapun 2 jenius lainnya, kultivasi yang satu telah mencapai tingkat ke-7 akhir dari dewa sejati, dan kultivasi yang lain telah mencapai puncak tingkat ke-7 tengah dari dewa sejati. Jika mereka bertiga bersatu, mereka masih bisa bertarung melawan seorang pendekar tingkat menengah tingkat ke-8 dewa sejati. Fan Xuan dan 2 orang lainnya sedang menunggu Cukong. Ketika mereka melihatnya datang, mereka tidak membuang waktu dan langsung mengayunkan senjata sihir di tangan mereka, mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan ganas ke Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Dentang, 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 serangkaian suara tajam benturan logam terdengar. Cukong, yang memadukan ki dan badannya, dengan keunggulan kecepatan geraknya, mampu bertarung 1 lawan 3 tanpa kehilangan keunggulan. Sebaliknya, ia mengalahkan Fan Xuan dan 2 lainnya. Pada saat ini, Feng Zihao yang terluka parah, untuk sementara menekan luka-luka di badannya dengan bantuan pil ajaib penyembuh, memulihkan sebagian kekuatan tempur, dan berteriak, "Saudara Chu, aku di sini untuk membantumu." Begitu dia selesai berbicara, Feng Zihao, memegang pedang pemecah angin, menyerang Fan Xuan dan 2 orang lainnya. Tepat saat dia hendak melewati Cukong, dia tiba-tiba mengubah arahnya, mengayunkan pedang pemecah angin, dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Dilihat dari kekuatan bertarung yang dilepaskannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka parah. Melihat ini, wajah Ye Linger berubah drastis, dan dia dengan cepat mengingatkan dengan keras, "Hati-hati." Cukong, yang sedang bertarung dengan Fan Xuan dan 2 orang lainnya, tersenyum mengejek. Dia sudah mengantisipasi serangan diam-diam Feng Zihao. Dia mendorong kultivasi dan kondisi fisiknya hingga ke titik ekstrim, mengalahkan Fan Xuan dan 2 orang lainnya dengan 1 pedang, lalu berbalik dan menendang keluar dengan kecepatan kilat. Ah! Sebuah lolongan menyedihkan terdengar. Feng Zihao menghantam keras ke kejauhan, mematahkan puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi secara berurutan. Engah! Feng Zihao membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah merah cerah, bercampur dengan beberapa organ dalam yang hancur. Tendangan Cukong langsung menghancurkan organ dalam Feng Zihao dan menyebabkan dia menderita luka serius. Sebelum Ye Linger pulih dari keterkejutannya, dia melihat Cukong menoleh dan melihat ke arah kehampaan di suatu tempat di arah tenggara. Kalian bertiga yang bersembunyi dalam kegelapan telah menyaksikan pertunjukan ini begitu lama, sekarang saatnya bagi kalian untuk muncul. Begitu dia selesai berbicara, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan.
Zhao Tianquo terlihat memegang harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya, dan berjalan keluar dari kehampaan bersama dua jenius lainnya dari kota Yunhai. Ketika Ye Linger melihat ini, dia langsung mengerti. Ternyata ini adalah jebakan, yang tujuannya adalah untuk memikat Chu Kong ke dalam pengepungan. Dia menoleh ke arah Feng Zihao dan berkata dengan dingin, "Beraninya kau berkolusi dengan pasukan pribumi dan membunuh sesama prajuritmu. Apa kau tidak takut tuanku akan menghancurkanmu hingga menjadi debu dan mencabik-cabik badanmu?" Perilaku Feng Zihao menyentuh batas bawah Zheng Tianyun. Jika Zheng Tianyun tahu apa yang telah dilakukannya, bukan hanya dia tetapi seluruh keluarga Feng akan membayar harganya dengan darah. Feng Zihao tertawa sinis saat mendengar perkataan Ye Linger, "Selama kalian berdua mahtei di pegunungan Sengwang, Zheng Yuntian tidak akan tahu apa yang telah kulakukan. Namun, sebelum aku mengantarmu pergi, aku masih ingin bersenang-senang." Dia telah lama mengejar Ye Linger, namun Ye Linger tidak pernah menyukainya. Hal ini membuatnya merasa kesal. Jika dia tidak takut pada Zheng Tianyun, dia pasti sudah menyerang Ye Linger sejak lama. Kali ini, aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai keinginanku. Memikirkan adegan erotis yang akan terjadi, wajah Feng Zihao dipenuhi nafsu. Sekalipun aku mahtei, aku tidak akan pernah membiarkan kutu kupret itu berhasil. Ye Linger menggertakkan giginya. Zhao Tianquo mengerutkan kening dan mendesak, "Jangan buang waktu, singkirkan Chu Kong dulu." Setelah berkata demikian, dia pun mengerahkan segenap kekuatannya, dan tanpa diduga tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-8 Dewa Sejati. Zhao Tianquo membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang 4 warna dari cincin penyimpanan. Pedang itu disebut pedang Dewa 4 Simbol. Pedang itu memiliki 4 atribut, emas, kayu, air, dan api. Tingkatnya telah mencapai artefak tingkat rendah tingkat 2. Sangat cocok dengan fisik Zhao Tianquo dan dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Zhao Tianquo mengayunkan pedang ilahi 4 simbol, menciptakan bunga pedang 4 warna yang indah, dan menghunusnya ke arah Chu Kong. Di bawah kepemimpinannya, 2 orang jenius lainnya dari kota Yunhai juga mengerahkan segenap kekuatan mereka, menggenggam senjata sihir mereka, dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Chu Kong. Pada saat yang sama, Fan Xuan dan kedua rekannya, serta Feng Zihao, menyerang Chu Kong dari arah lain. Ye Linger menatap ketujuh orang yang menyerangnya, mengepalkan tangan putihnya erat-erat, dan ekspresi tekad muncul di wajahnya. "Chu Kong, ini salahku karena kau terluka. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka celah untukmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri," kata Ye Linger melalui transmisi suara. Merasa bahwa Ye Linger siap berjuang demi hidupnya, Chu Kong tersenyum tipis dan kesannya terhadap Ye Linger pun meningkat pesat. "Jangan khawatir, kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu bersamaku di sini," Chu Kong berkata dengan penuh percaya diri. Ketika Ye Linger mendengar ini, pupil matanya yang indah melebar dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah Chu Kong yakin bahwa ia dapat mengalahkan Zhao Tianquo dan ketujuh orangnya? Itulah 7 orang jenius. Pemimpinnya, Zhao Tianquo, adalah murid langsung dari penguasa kota Yunhai dan memiliki reputasi tertentu di antara pasukan pribumi. Jika 7 orang menggabungkan kekuatan, bahkan seorang kultivator di akhir tingkat ke-8 Dewa Sejati tidak akan menjadi tandingannya. Tepat saat Ye Linger terkejut, teriakan pelan keluar dari mulut Chu Honger. Transformasi naga, tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Chu Kong. 2 tanduk naga dewa tiba-tiba tumbuh di dahinya, dan sisik naga yang keras mengembun di badannya, dan auranya terus meningkat. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasi Chu Kong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal tingkat ke-7 Dewa Sejati ke tahap tengah tingkat ke-8 Dewa Sejati. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Dewa Sejati tingkat 8 akhir. Saat berikutnya, Chu Kong menghunus pedang langit naga dan mengambil inisiatif menyerang Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya. Chu Kong benar-benar menguasai metode rahasia yang begitu kuat. Wajah Zhao Tianquo sedikit berubah. Metode rahasia biasa hanya dapat secara paksa mengangkat tingkatan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Transformasi naga ilahi yang ditampilkan Chu Kong benar-benar menaikkan levelnya hingga 4 alam kecil sekaligus. Benar-benar mengerikan. Saat berikutnya, Chu Kong mulai bertarung dengan 7 orang. Dentang, dentang, dentang.
Suara logam beradu terdengar tak ada habisnya. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dan pemandangannya sungguh mengerikan. Semakin Zhao Tianquo bertarung, semakin takut dia dan semakin jelek ekspresinya. Dia berpikir jika mereka bertujuh bergabung, mereka akan dapat dengan cepat membunuh Cukong. Hasilnya, setelah beberapa ronde, Cukong, yang mengandalkan keunggulan fisiknya, tidak hanya tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, ketujuhnya mengalami cedera pada tingkat yang berbeda-beda. Terutama Feng Zihao, yang terkena pedang dan lengannya terputus. Semuanya, segera gunakan kartu truf kalian dan kerahkan kekuatan tempur terkuat kalian. Teriak Zhao Tianquo. Begitu dia selesai bicara, dia memimpin dalam melakukan teknik rahasia, secara paksa meningkatkan kultivasinya dari tahap tengah tingkat ke-8 Dewa Sejati ke tahap akhir tingkat ke-8 Dewa Sejati. Pada saat yang sama, Fan Xuan, Feng Zihao dan 6 lainnya juga menggunakan metode rahasia mereka untuk secara paksa meningkatkan kultivasi mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Saat berikutnya, di bawah kepemimpinan Zhao Tianquo, 7 orang mengunci Cukong dan melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. 4 gajah pedang pembunuh surga. Tombak harimau langit. Pedang angin langit 9 lapis. Zhao Tianquo terlihat memegang pedang ilahi 4 simbol di tangannya, mengerahkan segenap tenaganya untuk menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam pedang, dan menebas ke arah Cukong. Raungan, 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 raungan. 4 raungan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar. Energi spiritual agung dari emas, kayu, air dan api berkumpul bersama dan langsung mengembun menjadi hantu naga dewa, harimau dewa, burung phoenix dewa dan kura-kura hitam dewa, melepaskan niat pedang yang menggemparkan. Dengan berkah dari 4 cara langit dan bumi tingkat rendah, 4 hantu binatang dewa, yang membawa kekuatan untuk membelah langit, menghantam dengan keras ke arah Cukong. Di sisi lain, Fan Xuan memegang tombak perak dan menusukkannya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba muncul seekor harimau putih yang ganas dan ganas. Dengan bantuan metode emas langit dan bumi tingkat rendah, ia menyerang Cukong dengan sekuat tenaga. Feng Zihao mengayunkan pedang pemecah angin, mengembun menjadi 9 hantu pedang hijau besar, membelah udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Melihat ketujuh jurus serangan dewa itu, mata Cukong tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga dipenuhi semangat juang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pedang 9 naga dengan seluruh kekuatannya setelah awalnya menguasainya, tepat pada waktunya untuk merasakan kekuatannya. Teknik pedang 9 naga. Terdengar teriakan keras, Cukong menggenggam pedang langit naga dengan erat di kedua tangannya, mengerahkan kultivasi dan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal, lalu menebas dengan kuat di depannya. Raungan, raungan, raungan. 9 raungan naga yang mengerikan terdengar, menyatu menjadi gelombang suara mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kemudian, 9 macam energi spiritual, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, berkumpul bersama secara panik dari segala arah. Dalam sekejap, 9 hantu naga dewa mengembun di langit, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Hantu naga dewa yang dipadatkan oleh Zhao Tianquo dan hantu naga dewa yang dipadatkan oleh Cukong bagaikan perbedaan antara naga muda dan naga dewasa, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Saat berikutnya, 9 bayangan naga dewa dan 7 keterampilan dewa penyerang bertabrakan dengan keras di udara. Akibat energi mengerikan itu menyapu bersih, menghancurkan semua pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya. Serangan gabungan Zhao Tianquo, Fan Xuan, Feng Zihao dan 7 orang lainnya memang kuat. Bahkan seorang kultivator dewa sejati biasa di awal tingkat ke-9 tidak dapat menahannya. Namun, kekuatan tempur terkuat Cukong bahkan lebih kuat dari dewa sejati biasa di tahap awal ke-9. Meskipun dia hanya berlatih seni pedang 9 naga sampai tahap awal, seni pedang 9 naga adalah keterampilan ilahi tingkat kuning paling maju yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Ditambah dengan berkah 9 cara langit dan bumi tingkat rendah, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari keterampilan sihir yang ditampilkan oleh Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya. Retak, retak, retak. Terdengar suara retakan kecil dan muncul retakan tebal pada ketujuh kemampuan sihir. Bagaimana ini mungkin? Ketika Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya melihat ini, wajah mereka berubah drastis.
Ketujuh orang itu berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan ilahi mereka dan menyuntikkannya ke dalam artefak mereka masing-masing dalam upaya meningkatkan kekuatan keterampilan ilahi mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Setelah beberapa saat, 7 keterampilan sihir itu tidak dapat bertahan lagi dan hancur total, berubah menjadi ketiadaan. Aduh, aduh, aduh. Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya berteriak bersamaan dan terjatuh dengan keras ke kejauhan. Ketika mereka mengamati lebih dekat, mereka melihat ketujuh lelaki itu berlumuran darah, wajah mereka sangat pucat, dan mereka semua terluka parah. Feng Zihao, yang paling lemah, tergeletak di genangan darah, bahkan tidak mampu berdiri. Ye Linger menatap keadaan menyedihkan ketujuh orang itu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Cukong bertarung melawan 7 orang sendirian dan menang. Itulah ketujuh orang jenius, bukan kultivator biasa. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Zhao Tianquo memegang dadanya dan menatap Cukong. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan Cukong. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Cukong. Kalau saja dia sudah tahu lebih awal, seharusnya dia mengumpulkan para jenius dari 11 kekuatan pribumi dan bersama-sama menyerang Cukong. Namun sekarang, sudah terlambat untuk mengatakannya. Jika kalian ingin hidup, dengarkan aku. Zhao Tianquo berteriak kepada Fan Xuan, Feng Zihao dan 6 orang lainnya. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak jarum perak yang dipenuhi rune dari cincin penyimpanan. Kotak jarum memancarkan fluktuasi jiwa yang aneh dan merupakan harta rahasia jiwa tipe serangan. Semuanya, suntikan semua kekuatan jiwa kalian ke dalam kotak jarum. Perintah Zhao Tianquo. Dia memimpin dalam memobilisasi kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam kotak jarum perak. Melihat ini, Fan Xuan, Feng Zihao dan ke-6 orang lainnya tidak ragu sama sekali, dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka dengan seluruh kekuatan mereka, bergegas menuju kotak jarum perak. Berdengung. Dengan upaya penuh Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya, kotak jarum perak itu bergetar sedikit, melepaskan tekanan jiwa yang mengerikan. Segera setelah itu, 36 jarum perak melesat keluar dari kotak jarum, membentuk formasi jiwa, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah harta karun rahasia jarum pemecah jiwa. Ye Linger mengenali jarum perak itu dan berteriak. Jarum pemutus jiwa merupakan harta rahasia jiwa yang lebih kuat daripada pisau terbang pemutus jiwa. Tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengaktifkannya, tetapi juga merupakan harta rahasia yang hanya dapat digunakan satu kali dan tak ternilai harganya. Jarum pemecah jiwa, yang mengumpulkan kekuatan jiwa Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya, cukup untuk membunuh seorang kultivator spiritual tingkat kedua. Pergilah ke neraka. Zhao Tianquo menatap tajam ke arah Cukong dan berteriak dengan niat membunuh. Dengan kekuatan penuhnya, arai pemecah jiwa yang terdiri dari 36 jarum pemecah jiwa menerobos udara dan menghantam ke arah Cukong. Meskipun Fan Xuan, Feng Zihao dan ke-6 orang lainnya dalam kondisi lemah, mereka semua memiliki senyum muram di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat tempat kematian Cukong. Monumen Minghun. Ye Linger menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Saya melihat prasasti giok seukuran telapak tangan melayang dari benaknya. Dalam sekejap mata, prasasti itu tiba-tiba membesar 10 kali lipat, berubah menjadi prasasti giok raksasa, menghalangi Cukong, melepaskan kekuatan jiwa yang dahsyat. Prasasti Minghun ini adalah senjata jiwa dewa yang dianugerahkan kepadanya oleh Zheng Tianyun, dan ini sangat kuat. Dengan tingkatan jiwanya yang berada di puncak tingkat pertama jiwa dewa, jika dia mengerahkan segenap tenaganya, dia dapat memblokir lebih dari 50% serangan untuk Cukong. Cukong, aku mempertaruhkan nyawaku, tapi aku hanya bisa menangkis setengah dari seranganmu. Sisanya tergantung padamu, Ye Linger berkata melalui transmisi suara. Dia siap untuk mati. Ketika Chu Honger melihat ini, kesannya terhadap Ye Linger sedikit membaik. Menghadapi bahaya hidup dan mati, Ye Linger sekali lagi memilih untuk mengorbankan dirinya untuk meningkatkan harapan bertahan hidup bagi rekan-rekannya. Kualitas semacam itu cukup untuk melampaui sebagian besar biksu. Pedang jiwa ilahi Tianyan. Cukong hanya berteriak pelan dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni jiwa Tianyan. Ledakan. Kekuatan jiwa seluas samudera meledak dari badannya. Segera setelah itu,
Pedang jiwa Tianyan berwarna platinum menebas keluar dari pikiran Cukong, melepaskan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Dengan berkah segel jiwa ilahi Tianyan, pedang jiwa ilahi Tianyan membawa kekuatan yang mengerikan dan menebas ke arah formasi pemutus jiwa yang menyerang. Ledakan, gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melanda. Jarum pemecah jiwa, yang mengumpulkan kekuatan jiwa Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya, memang sangat kuat. Jika itu adalah Cukong 3 hari lalu, dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan mereka. Namun sangat disayangkan bahwa ranah jiwa Cukong sekarang berada di ranah spiritual tingkat kedua, dan dia telah maju jauh. Ditambah dengan berkah segel jiwa Tianyan, bahkan orang kuat di puncak kekuatan jiwa tingkat kedua tidak dapat menandingi kekuatan jiwanya. Formasi pemutus jiwa sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Di bawah tatapan ketakutan Zhao Tianquo, Fan Xuan, Feng Zihao dan 7 orang lainnya, pedang jiwa Tianyan berwarna platinum menghancurkan formasi pemecah jiwa dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu dengan tenaga yang tak terkira ia menghantam keras jiwa ke-7 orang itu. Aduh, aduh, aduh. 7 kali ratapan yang amat menyedihkan terdengar. 7 orang yang sudah terluka pareh, jiwanya kembali rusak pareh, sehingga luka-luka mereka menjadi semakin pareh. Ketujuh pria itu tergeletak di genangan darah seperti guguk mati, benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Ini adalah hasil dari Cukong yang sengaja menahan diri. Kalau tidak, dengan serangan tadi, dia bisa langsung membunuh 7 orang. Ye Linger menatap Cukong dan tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan linglung. Di matanya, Cukong saat ini bagaikan dewa bela diri yang tiada taraf, dengan lingkaran cahaya di sekujur badannya. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah berutang 3 nyawa pada Cukong. Dia tidak akan pernah bisa membalas budi seperti itu, bahkan di kehidupan selanjutnya. Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya yang tergeletak di genangan darah merasakan hawa dingin yang berasal dari Cukong dan gemetar ketakutan. Cukong, kamu tidak bisa membunuh kami. 8 penguasa kota memiliki perjanjian bahwa para jenius yang memasuki pegunungan Senguang tidak dapat dibunuh. Zhao Tianquo berteriak dengan keras, jika kamu membunuh kami, tuanku dan 3 penguasa kota Yunyan, Yun Feng, dan Yun Jing tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fan Xuan dan yang lainnya juga berteriak. Benar sekali, Tuan Zeng dari kota ke-9mu hanya berada di tahap tengah roh kudus tingkat pertama. Dia sama sekali tidak bisa melindungimu. Jika kau berani membunuh kami, akhirmu akan sangat menyedihkan. Cukong, tolong beri kami sedikit ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Ketika Cukong mendengar ancaman dari Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya, senyum jenaka muncul di bibirnya. Kesepakatan antara 8 penguasa kota adalah bahwa kami tidak dapat membunuhmu, tetapi tidak ada kesepakatan bahwa kami tidak dapat menghancurkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Cukong melesat dan langsung muncul di depan Zhao Tianquo dan 7 orang lainnya. Dia menyerang dengan kecepatan kilat, mengenai dantian 7 orang itu. Aduh, aduh, aduh. 7 jeritan kesakitan terdengar, bersambung.